Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Indra Kurniawan dengan NIM 20206212121047. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proporsi dan skala. Proporsi Proporsi merupakan hasil perhitungan bersifat rasional dan terjadi bila dua buah perbandingan adalah sama. Proporsi dalam arsitektur adalah hubungan antara bagian dari suatu desain dan hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik, dan memiliki batas kekuatan puncak yang tidak dapat dicapai jika tidak dengan jalan memecah, mematahkan, meruntuhkan material tersebut. Karena tekanan gravitasi akan bertambah sejajar dengan ukurannya, maka seluruh material memiliki dimensi rasional puncak yang tidak dapat dilebihi. Proporsi struktural. Elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang-penopang vertikal yang sistem fondasi sebuah bangunan. Ukuran dan proporsi elemen-elemen ini terkait secara langsung dengan tugas-tugas struktural yang diembannya, dan oleh karenanya dapat menjadi indikator visual akan ukuran dan skala ruang yang dibantu ditutupnya. Proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya tidak hanya berdasarkan sifat-sifat serta fungsi struktural saja, tapi juga oleh proses pembuatannya. Karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik, mereka memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar yang dikenakan padanya oleh produsen perorangan maupun standar-standar industri. Sistem-sistem proporsi melampaui determinan-determinan fungsional dan teknis dari bentuk dan ruang arsitektural untuk menghasilkan suatu rasionalisasi estetis bagi dimensi-dimensinya. Sistem-sistem ini dapat secara visual menyatukan kelipatgandaan elemen-elemen di dalam desain arsitektural dengan membuat seluruh bagiannya menjadi bagian dari keluarga proporsi yang sama. Sistem-sistem proporsi dapat diberikan kesan keteraturan dan dalam meningkatkan kualitas kemenerusan sekuen ruang. Mereka dapat menghasilkan hubungan antara elemen-elemen eksterior dan interior sebuah bangunan. Teori-teori proporsi. Penampang emas dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang, di mana bagian yang lebih kecil dari keduanya berbanding dengan yang lebih besar tersebut berbanding dengan jumlah keduanya. Penampang emas memiliki beberapa sifat geometris dan aljabar yang luar biasa diperhitungkan keberadaannya di dalam arsitektur. Garis-garis yang mengatur. Sebuah garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidakteraturan. Ia adalah suatu sarana verifikasi yang bisa menyetujui seluruh karya yang dibuat dalam kegairahan yang menganugerahi karya tersebut suatu kualitas irama. Garis pengatur memasuki bentuk nyata yang matematis ini yang memberikan persepsi yang meyakinkan mengenai tatanan. Tatanan klasik. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno, tatanan ini direpresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Unit dimensi dasarnya adalah diameter kolom. Dari modul inilah muncul dimensi tiang, puncak kolom, maupun kaki kolom di bawah balok di atasnya, hingga ke detail yang paling kecil. Teori-teori Renaissance. Para arsitek zaman Renaissance yang meyakinkan bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi. Kembali ke sistem proporsi matematis Yunani ini. Para arsitek Renaissance percaya bahwa arsitektur adalah matematika yang diterjemahkan ke dalam unit-unit spesial. 7 bentuk dasar denah ideal untuk ruangan. Andrea Palladio adalah arsitek Renaissance Italia yang paling berpengaruh. Di dalam 4 buku tentang arsitektur, diterbitkan pertama kali di Venesia pada tahun 1570. Ia mengikuti jejak para pendahulunya, Albert dan Serlio, dan mengajukan 7 cara pembagian ruang yang paling indah proporsional ini. Menentukan ketinggian ruang. Palladio juga mengajukan beberapa metode dalam menentukan ketinggian suatu ruangan agar proporsional dengan panjang dan lebarnya. Berdasarkan teori tersebut terdapat 3 jenis medium, aritmetis, geometris, dan harmonis. Modular. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsinya modular untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Le Corbusier melihat bahwa modular tidak hanya sekumpulan angka dengan suatu harmoni dasar,
namun juga sebagai suatu sistem pengukur yang dapat mengatur panjang, permukaan, dan volume, serta mempertahankan skala manusia di mana-mana. Ken, unit pengukur tradisional Jepang. Saku awalnya diimpor dari Cina. Ia hampir sama dengan satuan kaki dari Inggris dan dapat dibagi menjadi unit desimal. Ken diperkenalkan pada akhir pertengahan abad pertengahan Jepang. Meskipun awalnya digunakan hanya untuk menandai interval ataupun dua kolom dan divariasikan dalam ukuran, Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Ken berkembang menjadi suatu modul estetika yang menata struktur, material, dan ruang dalam arsitektur Jepang. Antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Pada metode ini, mereka diletakkan dengan teori yang menyatakan bahwa bentuk dan ruang dalam arsitektur dapat menjadi penampung atau perpanjangan tubuh manusia, oleh karenanya ditentukan melalui ukuran-ukurannya. Dimensi-dimensi dan proporsi tubuh manusia mempengaruhi proporsi alat yang dipegang, ketinggian dan jarak benda yang kita coba gapai, serta dimensi perabotan yang kita gunakan untuk duduk, bekerja, makan, dan tidur. Skala. Hubungan harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya dengan manusia. Skala visual. Konsep skala visual yang merujuk tidak kepada dimensi aktual suatu benda, tapi lebih kepada seberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya atau pada ukuran benda lain di dalam lingkungannya. Skala manusia. Skala manusia dalam arsitektur didasarkan pada dimensi dan proporsi tubuh manusia. Dari 3 dimensi dalam sebuah ruang, ketinggian memiliki efek pada skala yang lebih besar daripada panjang maupun lebarnya. Perbandingan skala. Persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang bisa kita rasakan, seperti pesawat Boeing. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.